Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu facial declaration dalam kepabeanan. Dalam kepabeanan, setiap pemasukan sarana pengangkut asing ke dalam wilayah pabean Indonesia wajib mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas pengawasan. Salah satu mekanisme pengawasan lalu lintas sarana pengangkut asing dalam kepabeanan adalah facial declaration, yakni skema impor sementara atas kapal asing. Konsep facial declaration. Skema impor sementara atas kapal asing atau facial declaration telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261 PMK 04 2015, STDD Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 PMK 04 2017 tentang impor sementara kapal wisata asing PMK 123/2017. Berdasarkan pasal 1 angka 5 PMK 261/2015, pemberitahuan impor sementara kapal wisata asing atau facial declaration adalah pemberitahuan pabean yang digunakan saat impor sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas kapal wisata asing dan atau suku cadang atau spare parts. Adapun kapal wisata asing yang dimaksud yakni berupa kapal wisata atau yacht asing atau kapal pesiar atau cruise ship asing. Berdasarkan pasal 1 angka 3 PMK 261/2015, yacht asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non-niaga. Sementara itu, cruise ship asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan untuk pelayaran pesiar atau wisata yang sekaligus berfungsi sebagai akomodasi hotel terapung dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata. Ketentuan pemasukan kapal asing dengan facial declaration. Kapal wisata asing baik berupa yacht maupun cruise ship dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean melalui mekanisme impor sementara sepanjang memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, kapal tersebut terdaftar di negara asing. Yang kedua, kepemilikan kapal tercatat atas nama warga negara asing. Dan yang ketiga, proses impor dilakukan oleh warga negara asing atau WNA atau pihak yang diberikan kuasa olehnya. Impor sementara kapal wisata asing dapat diberikan pembebasan biaya masuk sepanjang pelayanan kepabeanan atas impor sementara tersebut diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK 123/2017. Selain itu, impor sementara kapal wisata asing tidak diwajibkan memenuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan atau lartas kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, mekanisme impor sementara juga dapat dilakukan untuk jenis barang tertentu, yakni dengan menggunakan dokumen karnet. Dokumen karnet dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan penggunaannya, yaitu ATA Karnet atau Admission Temporaire atau Temporary Admission Karnet dan atau CPD Karnet atau Karnet di Passage and Down. Penggunaan dokumen karnet. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara menggunakan dokumen karnet. Mengacu pada pasal ayat 1 PMK 228/2014, ATA Karnet atau CPD Karnet adalah dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional. Berikutnya, penggunaan karnet pada barang impor sementara dapat berlaku jika barang impor tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Yang pertama, keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan, atau kegiatan sejenis. Yang kedua, peralatan profesional atau tenaga ahli. Yang ketiga, tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan. Yang keempat, keperluan pribadi wisatawan dan atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga. Yang kelima, tujuan kemanusiaan, atau yang keenam sebagai sarana pengangkut. Selanjutnya, merujuk pada pasal 7 ayat 2 PMK 228/2014, CPD Karnet digunakan sebagai dokumen impor sementara atas sarana pengangkut. Sementara itu, ATA Karnet digunakan sebagai dokumen untuk impor selain sarana pengangkut.
Perbedaan fasilitas impor sementara dengan impor sementara menggunakan dokumen KARNET. Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Keringanan bea masuk diberikan dengan membayar bea masuk sebesar 2% untuk setiap bulan atau bagian bulan. Barang impor sementara juga dapat diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, serta pengecualian pemungutan PPh pasal 22 impor. Sementara itu, apabila barang impor sementara menggunakan dokumen KARNET, fasilitas kepabeanan yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan PDRI. Kriteria barang yang diperbolehkan menggunakan dokumen KARNET. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 PMK 228/2014, kriteria barang impor sementara atau barang ekspor yang ditujukan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan KARNET harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan habis dipakai. Yang kedua, mudah diidentifikasi. Dan yang ketiga, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali berubah sebagai akibat dari penyusutan yang wajar karena penggunaannya. Penerbit dan penjamin KARNET. Mengacu pada pasal 4 ayat 2 PMK 228/2014, dijelaskan bahwa penerbit dan penjamin KARNET nasional adalah organisasi yang terafiliasi dalam rantai jaminan KARNET internasional. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 PMK 228/2014, penerbit dan penjamin KARNET nasional bertanggung jawab atas penjaminan dan membantu penyelesaian impor sementara dengan menggunakan KARNET. Adapun pihak yang dimandatkan sebagai lembaga penerbit dan penjaminan nasional untuk dokumen ATE KARNET adalah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Sementara itu, atas dokumen CPD KARNET diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Lebih lanjut, ATE KARNET atau CPD KARNET yang diterbitkan oleh penerbit dan penjamin KARNET memiliki masa berlaku paling lama 12 bulan. KARNET dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 12 bulan. Itu tadi informasi mengenai apa itu Facial Declaration dalam kepabeanan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP!